ada kesempatan berbuat baik, lakukan saja. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jemaat yang terkasih, pemobil yang menabrak remaja pemotor bercelurit mendapat penghargaan dari Polresta Magelang. Ketiga orang yang berada di dalam mobil itu dianggap menginspirasi masyarakat untuk terus mendukung terciptanya situasi kondusif. Penghargaan itu diberikan kepada 3 orang yang mengendarai mobil tersebut, Kamis 9 Maret 2023 kemarin. Dari 3 penumpang mobil, hanya 2 diantaranya yang datang untuk menerima penghargaan itu, sebab salah satunya sedang berada di luar kota. Pengemudi mobil Didik Hermawan mengaku tidak menduga akan menerima penghargaan itu. Dia juga tidak mengira aksinya itu menjadi viral. Diberitakan sebelumnya, aksi pengendara mobil yang sengaja menabrak pemotor di Magelang viral di media sosial. Hal itu dilakukan lantaran pemotor itu membawa celurit dan sempat mengejar ibu-ibu. Pemotor itu juga sempat membacokkan celurit yang dibawanya ke kap mobil hingga berlubang. Kini 2 remaja pemotor itu telah ditangkap dan ditetapkan sebagai pelaku anak. Detikcom 10 Maret 2023. Jemaat terkasih, yang dilakukan pengendara mobil itu karena melihat kejahatan terjadi di depan mata. Dia peduli terhadap peristiwa itu dan ingin menyelamatkan ibu-ibu yang dikejar remaja bercelurit. Sebenarnya bisa saja pengendara mobil itu membiarkan kejadian tersebut, akan tetapi hati nuraninya terusik dan muncul belas kasihan kepada ibu-ibu itu, lalu dengan sengaja menabrakkan mobilnya itu ke pengendara motor. Tentu pengendara mobil itu memperhitungkan tindakannya, jangan sampai membunuh remaja itu. Pengendara mobil hanya menghentikan kejahatan di depan mata. Mereka pantas mendapatkan penghargaan. Mereka melihat kejahatan tersebut di depan mata, kemudian berani bertindak dengan cepat dan berani menanggung risiko. Karena keberanian mereka itulah ibu-ibu itu selamat dari tindak kejahatan. Mereka telah menyelamatkan nyawa seseorang. Jemaat terkasih, Rasul Yakobus mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika kita tahu memang seharusnya berbuat baik, tetapi tidak melakukan, kita telah berbuat dosa. Jadi, membiarkan kejahatan terjadi dan kita tahu hal itu, tetapi kita membiarkan begitu saja, tidak berbuat apa-apa, berarti kita telah berdosa. Tahu kebaikan dan paham kebenaran itu memang baik. Akan tetapi, jika kita tidak peduli dengan kejahatan yang terjadi, tidak melakukan apa-apa, kita telah berdosa. Pengajaran di atas mengandung 2 tindak lanjut penting di dalam kehidupan kita. Pertama, bagi orang beriman, tidak cukup hanya tahu atau mengerti saja tentang kebaikan dan kebenaran. Pengetahuan kita tentang kebaikan dan kebenaran harus diwujudkan di dalam tindakan. Pengetahuan bersifat sementara yang harus ditindaklanjuti dengan perilaku. Yang kedua, kita diminta untuk peduli terhadap sekitar kita. Kita harus ikut andil dalam mewujudkan kehidupan bersama yang baik dan benar. Ketika melihat kejahatan terjadi di sekitar, kita harus peduli. Kita harus berupaya untuk melakukan kebaikan sekecil apapun, bukan soal berhasil atau gagal, tetapi yang terpenting kita sudah peduli dan melakukan sesuatu. Tuhan menghendaki kita melakukan firman-Nya, bukan soal besar atau kecil, bukan soal berhasil atau gagal. Kita sudah tahu tentang kebaikan dan kebenaran, kemudian harus kita wujudkan di dalam perilaku hidup. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya tahu tentang kebaikan dan kebenaran, tetapi mampu melakukan kebaikan dan kebenaran. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada di antara kami yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada di antara kami yang sedang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.